menyayangkan itu. Lah ormas ini warga negara Indonesia semua loh. Dan juga saya panglima lagi FPP, Forum Pondok Pesantren se-Jawa Barat. 11.000 pondok pesantren. Dan kemarin saya diangkat di Gedung Sate. Jadi terlibat di sini bukan hanya ormas Grip aja. Ada kiai besar-besar semua. Kami akan minta supaya dia minta maaf. Dia katanya ada terlibat di LSM ya. Itu mau menumpas ormas-ormas. Ormas itu banyak sekali. Karena itu Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa preman itu adanya di ormas. Sekarang persepsi yang terbangun bukan seperti itu. Kenapa? Bahwa kata-kata preman itu sebenarnya tidak ada yang serius di situ. Preman itu adalah freeman. Hanya saja orang-orang bebas ini dianggap sering membuat dalam tanda kutip kegaduhan, kekacauan, kemudian ada terjadi satu gejolak sosial di masyarakat. Kalau itu ada pelanggaran yang serius di bidang hukum, itu ranahnya ada di polisi. Bukan ranahnya di gubernur. Gubernur itu punya Satpol PP, keamanan dan ketertiban yang tidak berdasarkan penegakan hukum, tidak pro justisia. Nah, karena itu kami berharap Pak Gubernur untuk melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, dan kalau ada yang serius di lapangan, bawa ke penegak hukum. Mana itu? Ya Polda. Polda Jawa Barat punya jajaran, punya instrumen penegakan hukum. Di situ ada Dirkrimum, ada Polresnya juga. Jadi nggak usah semua pekerjaan-pekerjaan itu melampaui kewenangannya. Itu bahasa ketum. Jangan melampaui kewenangan. Kang Deddy Mulyadi digempur oleh sekelompok ormas setelah kemarin Ketua DPP Grip Jaya Jabar menantang secara terang-terangan Kang Deddy Mulyadi. Sekarang Humas Grip Jaya Razman Arif Nasution mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi mengenai pembentukan Satgas Anti Premanisme ini. Waduh, ternyata banyak yang tidak terima ya tentang pembentukan Satgas Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Lalu seperti apakah kritikan dari Razman Nasution yang merupakan Humas Ormas Grip Jaya kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat? Langsung saja kita tonton videonya. Kang Deddy Mulyadi mengatakan bahwa preman itu adanya di ormas. Sekarang persepsi yang terbangun bukan seperti itu. Kenapa? Bahwa kata-kata preman itu sebenarnya tidak ada yang serius di situ. Preman itu adalah freeman. Hanya saja orang-orang bebas ini dianggap sering membuat dalam tanda kutip kegaduhan, kekacauan, kemudian ada terjadi satu gejolak sosial di masyarakat. Nah, oleh karena itu, maka hari ini saya selalu sampaikan, karena kebetulan saya sebagai seorang advokat dan juga Pak Sekjen kami juga adalah orang yang punya pendidikan dan mumpuni di bidang pengetahuannya di bidang hukum. Jadi tidak bisa serta-merta dikatakan bahwa ormas identik dengan preman, preman identik dengan ormas. Meskipun ya sekali lagi kata-kata itu selalu dikonotasikan ke kami dalam hal ini ormas. Kan kata-kata itu tidak mengarah kepada ormas Grip Jaya, bukan. Tapi sebagai bahagian dari ormas yang peduli kepada Republik ini, jangankan untuk melakukan tindakan, untuk memberikan proposal saja pun tidak diperkenankan oleh Ketua Umum kami. Artinya di sini bahwa Grip Jaya ini benar-benar membangun satu karakter terhadap kadernya yang militan dan mandiri. Bukan perampok, bukan pembunuh, dan bukan pemeras. Nah, karena itu Kang Deddy Mulyadi titip salam Ketua Umum tadi. Kang Deddy maju sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Dan Kang Deddy juga berjuang bersama dengan tim dan yang lain untuk menang Pilkada Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Dan bagian dari kemenangan itu, Grip Jaya berperan di situ. Bisa kita cek. Karena itu, Kang Deddy Mulyadi, melalui kesempatan ini kami berharap, kalau ada pembenahan di sana-sini, atau ada mungkin tempat-tempat yang harus dirobohkan, ada gangguan-gangguan kecil di lapangan, jangan itu dibawa ke ormas atau premannya. Kalau itu ada pelanggaran yang serius di bidang hukum, itu ranahnya ada di polisi. Bukan ranahnya di gubernur. Gubernur itu punya Satpol PP, keamanan dan ketertiban yang tidak berdasarkan penegakan hukum, tidak pro justisia. Nah, karena itu kami berharap Pak Gubernur untuk melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, dan kalau ada yang serius di lapangan, bawa ke penegak hukum. Mana itu? Ya Polda. Polda Jawa Barat punya jajaran, punya instrumen penegakan hukum. Di situ ada Dirkrimum, ada Polresnya juga.
Jadi nggak usah semua pekerjaan-pekerjaan itu melampaui kewenangannya. Itu bahasa Ketum tadi. Jangan melampaui kewenangan. Kalaupun itu niatnya untuk memperbaiki Jawa Barat, 1.000.000% Grip Jaya mendukung. Karena kami memang mendukung Bapak. Bapak juga bahagian dari pemerintahan hari ini, Bapak Prabowo Subianto. Dan kami berkewajiban untuk mendukung Bapak. Jadi tidak mungkin, ya, sangat mustahil kalau Grip Jaya tidak mendukung Bapak, apalagi berbenturan dengan Bapak. Tidak akan pernah terjadi itu. Kecuali ada kondisi-kondisi yang diciptakan oleh pihak sebelah kepada kami. Karena kita punya kewajiban untuk menjaga harkat martabat kita. Kalau ada saudara punya rekan yang membantu tanpa merasa diperas, tanpa merasa ditekan, dan hubungan sukarela, tidak ada yang salah di situ, Pak. Nah, karena itu, sekali lagi, Kang Deddy Mulyadi, tolong, kami dalam beberapa hari terakhir sudah sangat berkomitmen, ya Pak Sekjen ya. Saya sudah menjawab bahwa jangan dianggap ormas sesuatu yang harus ditumpas. Jadi mungkin Pak Deddy Mulyadi perlu duduk satu meja dengan Ketua DPD Provinsi Jawa Barat. Kemarin saya lihat di podcast, karena saya ini bermain di media sosial juga. Beliau minta agar duduk satu meja. Kalau masih kurang juga duduk dengan Pak Sekjen. Kalau masih kurang Ketua Harian, masih kurang dengan Ketua Umum, dengan kita semua. Prinsipnya Jawa Barat harus lebih baik daripada hari ini. Jangan dikonotasikan kita ini semua orang paling bersih. Jabar juga hari ini terang tidak baik-baik saja. BJB masih dalam pemeriksaan. Ini konsentrasi. Kita masih tahu berapa kerugian negara di situ. Bukan yang remeh-temeh yang dipersoalkan. Walaupun kondisional objektif di lapangan perlu penyelesaian lebih baik. Saya kira itu dari kami, pesan Pak Ketua Umum bahwa Grip Jaya akan senantiasa membantu program pemerintah, mendukung Bapak Kang Deddy Mulyadi. Karena itu bermitralah kita dengan baik demi Jawa Barat yang lebih baik. Begitu. Nah teman-teman, itu dia tadi pernyataan dari Humas Grip Jaya, yaitu Radzman Arif Nasution. Jadi Pak Radzman ini menilai jika kebijakan Satgas Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kurang tepat, karena jika memang ada oknum-oknum ormas ataupun oknum-oknum preman yang melakukan kerusuhan ataupun perbuatan tidak menyenangkan kepada masyarakat di wilayah masyarakat, itu merupakan kewenangan ataupun ranah hukum, dan kewenangannya juga merupakan kewenangan kepolisian Polda Jawa Barat. Jadi Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi jangan melebihi kewenangan seorang gubernur ya. Jadi intinya mah begini, jangan diambil semua kebijakan-kebijakan itu. Ada bagian-bagiannya, karena jika untuk keamanan Gubernur Jawa Barat kan ada Satpol PP. Ya, kalau untuk masalah keamanan di wilayah-wilayah kerusuhan-kerusuhan yang ditimbulkan oleh oknum-oknum ormas ini seperti pemalakan ataupun pemerasan, itu ada, tinggal dilaporkan saja ke pihak yang berwajib, dalam hal ini pihak kepolisian daerah Jawa Barat. Waduh, ada apa ini ya? Memang polemik kebijakan pembentukan Satgas Anti Premanisme yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini menarik perhatian ya, disorot oleh dari mana-mana ya, terutama dari pihak ormas itu sendiri. Padahal jika kita dengar dan kita cermati, Kang Deddy Mulyadi itu membentuk Satgas Anti Preman, bukan Satgas Anti Ormas. Dan Kang Deddy Mulyadi juga tidak menyebut jika ormas itu sekumpulan orang-orang preman. Tidak. Kang Deddy tidak pernah menyebutkan kata-kata seperti itu. Yang membuat narasi seolah-olah ormas itu kumpulan preman itu adalah pihak-pihak yang lain, pihak-pihak tertentu yang membuat narasi, membuat opini-opini ya, seolah-olah ormas itu kumpulan preman. Nah, itu bukan Kang Deddy Mulyadi yang membuat pernyataan seperti itu. Kang Deddy Mulyadi hanya mengatakan akan membentuk Satgas Anti Premanisme karena banyak sekali, terutama kemarin ya, menjelang Hari Raya Idul Fitri, oknum-oknum ormas ataupun preman yang berseragam ormas itu meminta-minta THR, malak-malak lah gitu kan, kepada perusahaan-perusahaan, kepada PT-PT, bahkan yang lebih parahnya lagi, mengacak-ngacak kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Nah, ini akibat hal inilah, akibat ulah-ulah oknum-oknum inilah yang mendasari Kang Deddy Mulyadi membentuk Satgas Anti Premanisme. Bahkan Kang Deddy Mulyadi meyakini harus ya, jika di 2025 ini Jawa Barat terbebas dari aksi premanisme, bukan ormas. Karena memang kita juga tahu ormas tidak semuanya buruk, ormas tidak semuanya jelek gitu kan. Ada juga ormas yang baik-baik, ada juga ormas yang memang dibutuhkan oleh rakyat, ada juga ormas yang memang suka membantu masyarakat jika ada bencana. Ormas kan memang selalu tampil, tidak semua.
Nah, ada beberapa oknum-oknum saja yang eh, membuat memang nama ormas menjadi jelek. Ya, jadi Kang Deddy Mulyadi kalau menurut saya dan juga menurut masyarakat ya, bagus ini pembentukan Satgas Anti Premanisme ini hal yang tepat, hal yang bagus. Tetapi mungkin dari pihak ormas itu sendiri merasa kelompok ormas ini merasa disudutkan. Padahal Kang Deddy Mulyadi tidak membentuk Satgas Anti Ormas, bukan ya, membentuk Satgas Anti Preman, itu yang dibentuk oleh Kang Deddy Mulyadi. Tapi mungkin ada pihak-pihak ormas yang tersinggung tentang kebijakan ataupun pembentukan Satgas yang dibentuk oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Padahal kan kita juga tahu ya, Kang Deddy Mulyadi ini mengeluarkan kebijakan ini yang menurut saya pribadi ini pro rakyat semua loh. Tidak seperti gubernur-gubernur ataupun kepala daerah yang lainnya. Ini menurut saya pro rakyat. Jadi jika memang Kang Deddy Mulyadi dikritik masalah kebijakan pembentukan Satgas Anti Premanisme, itu menurut saya kurang tepat. Karena apanya yang perlu dikritik? Karena Kang Deddy jelas-jelas membuat Satgas Anti Preman, bukan anti ormas. Jadi jika ada ormas-ormas yang menggugat ataupun mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi tentang pembentukan Satgas Anti Premanisme, menurut saya kurang tepat. Karena Kang Deddy Mulyadi membentuk Satgas Anti Preman, bukan anti ormas ya. Nah teman-teman, bagaimana menurut teman-teman semua ya tentang Kang Deddy Mulyadi ini akhir-akhir ini di istilahnya mah diserang dari pihak ormas-ormas tertentu, bahkan kemarin DPP-nya, sekarang Humasnya yang mengkritik, bahkan meminta Kang Deddy Mulyadi untuk mengevaluasi lagi kebijakan tentang pembentukan Satgas Anti Premanisme ini karena dinilai kurang tepat. Bagaimana nih menurut teman-teman semua? Silakan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika memang ormas ini dibutuhkan atau enggak, ada manfaatnya atau enggak bagi masyarakat rakyat Indonesia khususnya Jawa Barat, silakan tulis di kolom komentar teman-teman ya. Nah, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.